Oke, ready? 1, 2, 3, action. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan kami di sini, Putra dan teman saya Pace, tentunya di channel YouTube Cilput. Pada episode kali ini kami sudah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, jauh-jauh datang dari desa sebelah ya Bang ya. Nah, tapi lumayan, perjalanan mereka memakan waktu kurang lebih berapa lama Bang? 1 jam. 1 jam ya, lumayan berarti kan. Mereka ini komunitas Gawe Moto Bertim yang memang aktivitas kesehariannya itu bergelut di fotografi Bang ya? Iya. Fotografi. Ada Bang Debi dan juga Bang Junen. Oke. Selamat datang nih Bang di studio Ceput. Gimana nih kabarnya Bang Debi dan Bang Junen? Alhamdulillah. Baik-baik. Sehat ya. Nah, jadi teman-teman, kita beri kesempatan dulu kepada tamu kita ini untuk perkenalan karena mereka ini kan komunitas Gawe Moto. Nah, boleh dong Bang Debi atau Bang Cunen nanti kita minta perkenalan lah dari Gawe Moto, seperti apa sih Gawe Moto itu kan, teman-teman yang lain mungkin belum tahu kan. Nah, jadi silakan nih Bang Debi atau Bang Cunen ya mau perkenalan, atau perkenalan Bang Debi-nya dulu lah kalau gitu. Bang Debi dan Bang Cunen nanti posisinya di komunitas itu sebagai apa gitu kan nantinya Perkenalan personal dulu lah. Perkenalkan, saya Debi di Gawe Moto, jabatan sebagai ketua. Untuk kesibukan sehari-hari sih tidak terlalu sibuk, ya hanya di fotografi lah. Di fotografi ya. Oke. Asli mana Bang? Asli Dilangan. Dilangan itu masih wilayah Gantung ya? Kecamatan Gantung. Kecamatan Gantung. Kalau Bang Cunen ini? Oke, perkenalan dulu kan? Iya, perkenalan. Iya, nggak boleh nggak perkenalan nanti. Iya. Kalau kita sih udah kenal ya. Iya, nama saya Agustian, tapi saya lebih akrab dipanggil Cunen. Di Gawe Moto saya sebagai anggota. Anggota ya. Oke. Asal dari ini Lilangan. Dilangan juga sama berarti ya? Oh, udah memang sebelum dari Gawe Moto berarti nggak saling kenal dong ya? Enggak. Udah kenal kan? Oke. Kenal-kenal gitulah. Iya, kenal gitu lah ya. Ya nggak kenal-kenal banget gitu kan? Oke. Nggak sempat PDKT ya. Sempat dekat ya. Hashtag udah kalau tidak moto. Nah, mungkin bisa diceritain nih Bang, seperti apa sih Gawe Moto itu awal tercetusnya, mungkin sejarahnya, dan juga kenapa dipilih namanya Gawe Moto, enggak moto-moto atau yang lain misalnya kan. Nah, dan siapa yang punya ide awal itu Bang? Oh, bikin ini yuk atau ini yuk misalkan. Iya. Bisa nih Bang diceritain. Ayo. Untuk awal terbentuknya Gawe Moto ini jadi seperti ini. Dulu sebelum Gawe Moto, kita udah sering moto-moto gitu kan. Cuman belum dalam komunitas gitu. Nah, untuk pertama kali kita hunting di Tanjung kan? Di Melior. Di Tanjung itu ya. Tanjung ya. Oh, gitu. Setelah kumpul hunting di Marriott baru gitu terbentuk. Iya. Baru ke arah ini kan, ke area bikin komunitas gitu. Ngumpulin kawan gitu kan. Jadi idenya itu sebenarnya ide bersama lah. Ide bersama ya. Jadi kita bikin komunitas itu tujuannya ya untuk silaturahmi lah, berbagi ilmu kan, misalnya sharing-sharing lah gitu ya. Sebagai media komunikasi kan. Media komunikasi dia kalau sebelumnya kan seperti yang udah diceritain Bang Cunen ya cuma sendiri-sendiri gitu kan, personal kan. Setelah hunting di Marriott tadi baru gitu ya. Tergabung. Kapan itu? Iya, tahun berapa? Berapa tahun? itu udah kurang 2 tahun lalu ya. 2 tahunan. Tahun 2019 Iya, 2019 awal sih. Awalnya? Awal 2019. Terbentuklah Gawe Moto gitu ya. Iya. Nah, Gawe Moto, nama Gawe Moto itu kenapa Bang dikasih Gawe Moto tadi? Sebenarnya tujuan nama itu pertama kita memperkenalkan bahasa lokal. Gawe itu kan Lokal, bekerja gitu ya. Pekerjaan. Jadi bekerja fotografi lah kurang lebih. Jadi kita berikanlah nama Gawe Moto itu. Seperti itu ya, Bang? Kalau dari jumlah yang gabung ke Gawe Moto itu ada berapa orang kira-kira Bang? Ininya yang bergabung di Gawe Moto. Untuk anggota kurang lebih 15 orang. 15 orang ya? Lumayan juga. Berarti kalau itu umumnya satu Pulau Belitung apa cuman di Lilangan aja misalnya Bang? Itu untuk kabupaten sih kayaknya. Sebutin ya? Oh gitu. Oh, sebutin Mas. Kalau kegiatan nih Bang, teman-teman Gawe Moto, selain hunting-hunting misalnya gitu, ada kegiatan-kegiatan lain gitu? Kegiatan lain sih ada sebenarnya, seperti kita ada hunting dan
bersih tempat wisata, Oh, gitu ya. kegiatan sosial. Berarti ya nggak semerta-merta kegiatan fotografi aja gitu Iya. ya. Berarti ada juga kegiatan peduli lingkungan, sosialnya gitu nih. Oh, gitu teman-teman ternyata. gitu. Iya. Soalnya kalau di persepsi aku sendiri nih bang, kalau ngelihat namanya aja Gowi Moto gitu ya, persepsi aku tuh cuma moto aja gitu kan, hunting moto gitu kan. Ternyata ada juga nih kegiatan lain seperti yang disebutkan Bang Debi tadi, Pak Ketuanya. Itu ada bakti sosial lah istilahnya, Iya. bersih-bersih tempat wisata. Itu di mana kemarin bang bersih-bersihnya? Pertama tuh di Pantai Serdang. Pantai Serdang? Iya. Oh, waktu hunting? Iya, sekalian hunting. Sekalian hunting ya? Bukan Putra juga itu kan? Ikut juga kan? Ya, ikut-ikut gitu. Nggak tahu sih. Ikut-ikutan. Iya, ikut-ikutan. Ya teman-teman, Putra ini juga termasuk dalam komunitas Gowi Moto ini. Aduh. Udah berapa lama Bu? Setelah terbentuk tapi ya, Bang? Iya. 2020 kan baru. Pas 2020. Oh, tengah 2020. Tengah 2020 kayaknya baru gabung. Nah, mereka pencetus-pencetusnya itu Bang Depi dan kawan-kawan gitu. Kalau apa sih? Ya pas sudah terbentuk baru ikut-ikutan gabung gitu. Nebeng lah istilahnya. Nah, Mungkin kawan-kawan ada yang penasaran nih Bu, dari mereka. Kita ada video ini. Oke, nah jadi teman-teman semua kita sudah menyiapkan cuplikan ya, ada gabungan foto dan juga video aktivitas dari teman-teman Gowi Moto selama dari mulai terbentuk sampai dengan di masa sekarang ini. Nah ini dia videonya, kita saksikan. Oke, itulah tadi cuplikan video dari komunitas Gowi Moto ini. Wah, keren sekali ya. Nggak cewek-cewek ya Bang? Iya, Iya. seru banget ya. Ah. Itu acara hunting sama peresmian komunitas Gowi Moto kan ya? Iya. Wah, cantik-cantik juga nih ini, cewek-ceweknya. Iya, itu yang ada link siapa tuh? Itu Itu ada yang khusus biasanya. khusus Oh, ya? ada khusus. Apa Iya. jangan-jangan ini salah satunya udah dikip dari Bang Cunen ya? Sebenarnya sih pengen diborong semuanya. ya. Bagi bang, jangan dibilang semua. Keren. Iya, seru banget ya. Ah. Ada hunting, ada juga tadi makan-makan juga, Iya. dan juga ya model-modelnya tuh cantik-cantik sih. Ah. Iya. Tadi ada Putra juga tadi kan? Hah? Di foto kan? Enggak ada. Enggak ada. Oh. Cuma di foto-fotonya aja tadi. Oh. Lain tahu daripada. Mirip soalnya Bang. Bukan. Cuman nih Bang Debi, Bang Cunen, kalau misalkan butuh model cowok kan tadi jarang ya, cuma cewek aja ya. Nah kalau butuh iya. model cowok, jangan repot-repot bang. Nah, kita ada rekom satu tuh di balik layar nih. Iya. Kameramen ya? Kameramennya. Ya, bisa. Dia punya bakat. Ya, bakat ya? Iya. bakat. Mantan dulu Bang. Mantan model. Narapidana. Sorry, Kang. Sekarang ini cuman guyon aja kan. Oke. Oke, lanjut bang Kiki. Ini kan sama pandemi nih Bang, Bang Devi, Bang Iya. Cunen ya kan? Masih lanjut nggak itu acaranya? Sebenarnya kalau ke hunting agak berkurang ya. Agak berkurang. Kenapa? Ya, dasarnya sih emang agak tergendala dengan ini. Terkadang lockdown kayak PPKM. Oh, ya, Iya, kayak ini kan. Berarti lumayan berpengaruh juga ya ke teman-teman fotografi dengan pemberlakuan PPKM gitu ya. Iya. Ya, Sebenarnya sejauh mana sih bang efek atau apa dampak dari pemberlakuan PPKM bagi teman-teman Gowi Moto? ya kalau dampak sih sebenarnya ya lumayan banyak ngaruh lah ke teman-teman di fotografer dan videografer ini. Lumayan ya. Pertama ya zaman agak kurang karena Maksudnya? yang pastinya orang apa hajatan nikahan kan pasti Iya. Iya benar juga nih. dilarang kan, Dilarang. karena kumpul dilarang kan. Iya. Kalau ini bukan mau ngulik-ngulik penghasilan teman-teman Gowi Moto nih bang, Iya. tapi cuman mau tahu aja sih, sekedar tahu. Kalau sebelum adanya PPKM dengan sudah diberlakukan PPKM, kira-kira penghasilan sebelumnya dengan sesudah itu seberapa jauh sih bang ininya? Kalau hari biasa berapa gitu misalnya? Ini omset lah. Kalau sebulan misalnya berapa kali kan kalau pas PPKM ini Iya. cuma berapa kali misalnya kan Iya. dapat jobnya. Selama COVID lah. Kalau perbandingannya bisa di bawah setengah ya. Hampir. Jadi kalau misalnya andai sebulan 4 kali,
sekarang mungkin cuma 2 atau di bawah itu. Iya, Di bawah iya. itu. Bahkan kadang sebulan kosong satu kan. Nah, Iya, ya, ada yang kosong juga ya. Iya. Berarti nganggur lah itu. Ya, kan mau gimana lagi? Waduh, ya pemerintah boleh dong dilirik juga nih teman-teman fotografi ya. Memang kalau dilihat sepintas memang aktivitas fotografi memang nggak terlalu banyak ya yang terjun ke dunia fotografi. Iya. Tapi bagi teman-teman yang memang sudah benar-benar memberikan semuanya harapan penghasilan di foto, ya lumayan berasa banget dampaknya dari adanya PPKM. Sekarang kan mulai dari seminggu terakhir udah berlaku ya, Udah panjang, Pak. berlaku tidak boleh adanya hajatan. Nah itu memang karena nggak ada hajatan sama sekali nggak ada berarti. Iya. Nggak ada. Mau gimana lagi? Iya. Jauh banget ini ya omsetnya turun berarti ya. Mudah-mudahan sih kita sama-sama berdoa mudah-mudahan momen atau pandemi ini segera berlalu. Ya jadi kita semua nggak cuma teman-teman gue Mato tapi teman-teman lain yang memang berdampak dari adanya pemberlakuan PPKM, dari adanya pandemi ini ya bisa pelan-pelan pulih kembali gitu kan, bisa beraktivitas normal seperti biasa. Nah ngomong-ngomong nih Bang Devi, Bang Junen, kalau dari Gawe Moto nih, dari Gawe Moto ada nggak apa ya strategi-strategi khusus gitu misalnya yang diterapin dari teman-teman Gawe Moto agar tadi kan penghasilannya itu omsetnya jauh nih turun. Nah ada nggak sharing-sharing gitu di Gawe Moto yang supaya apa namanya mengantisipasi omset teman-teman yang memang anjlok gitu misalnya, seperti Mungkin bikin usaha baru gitu kan. Sebenarnya sih kalau kayak itu mungkin belum dicetuskan, belum dicetuskan. Cuman yang pastinya kalau di bidang foto ini yang bisa menghasilkan cuannya, bukan cuman ya? Ini foto itu kan bisa ini dijual. Maksudnya dijual di internet. Oh iya benar. Iya. Kalau menurut itu bisa berjalan dengan baik, hasilnya juga lumayan. Juga lumayan juga ya. Iya. Di Gawe Moto teman-teman udah ada yang menerapkan pola itu gitu. Kalau di Gawe Moto sendiri kayaknya belum. Belum ada ya? Tapi ada yang aku punya beberapa teman yang memang udah turun ke situ. Iya. Ya, hasilnya lumayan juga. Iya. Oh ada tapi ya teman Ada. yang memang udah terjun jual foto karya lewat Internet. website ya. Oh ada juga ya. Tapi itu foto pribadi kita, Pribadi kita, iya. jual, kan? Ke website tertentu kan? Mas? Nah, ada dia. Oh gitu ya. Berarti di sini kayaknya banyak ya kayak gitu ya? Apa emang belum ada di Belitung yang kayak gitu? Ada di Belitung. Ada teman tadi? Ada. Gimana? Udah berapa lama dia kayak gitu? Dia main paling baru 6-7 bulanan. Nah 7 bulan. 7 bulan? Iya. Wah. Lumayan Bisa juga. dicoba tuh, Bu? Bisa dicoba sih bagi teman-teman yang hobi foto ya, daripada memang sih kalau pikir-pikir daripada karyanya itu cuman menuhin Laptop, gambar di laptop, gambar di HP kan, ya bisa dicoba nih. Siapa tahu cuan kan? Iya, siapa tahu dapat cuan, bukan dapat cuan ya. Tapi kalau misalkan teman-teman bingung nanti gimana sih caranya untuk jual foto karya kita di website tadi, ya, mungkin nanti bisa hubungin temennya Bang Junen ya. Oke. Iya bisa. Jadi kita karena di Gawe Moto kan sharing-sharing gitu ya. Iya. Nah, jadi banyak sih kalau yang sudah aku rasain semenjak gabung di Gawe Moto, kebetulan sudah gabungnya itu dari tahun kemarin 1 tahun, dari mulai teknik-teknik lighting, teknik apa ya pose-pose gitu ya, taunya ya dari teman-teman Gawe Moto, nyontek lah istilahnya, nyontek ilmu gitu. Nah bagi teman-teman yang mau gabung Gawe Moto, sabar dulu, nanti ada session tersendiri. Kita share syarat-syarat, tergiju nih. Persyaratan Persyaratan dan kriterianya buat gabung ke komunitas Gawe Moto. Nah, nanti kita bahas ya. Nanti ada sessionnya. Sebelum itu, sebelum itu mungkin dari Pak Ketua nih, Bun. Boleh. Bang siapa tadi? Bang Denny. Ada nggak Bang, selama Abang menjabat gitu kan, pengalaman paling seru gitu kan sama anak-anak nih misalnya, oh jam segini diajak kumpul ngaret gitu kan, atau cerita apa lah gitu Bang? Iya. Pengalaman ya. Pengalaman di komunitas ini banyak sebenarnya. Misalkan kita berburu landscape nih, foto landscape. Oh, iya. Kita nih kami pagi-pagi sebelum matahari terbit kan, kita kejar-kejar waktu untuk nyari momen landscape. Dan juga kayak Milky Way, kita nekat deh malam-malam nih. Iya, malam. Dulu pernah di Kapit ya? Iya. Milky Way itu apa Milky Way? Mungkin kawan-kawan ada yang nggak tahu, saya juga nggak tahu ya. Milky Way itu Bima Sakti.
Bima Sakti itu kayak kasih bintang. foto bintang. oke. Oke, lanjut dong. Kalau Milky Way kan kita motonya ya apa ya, nggak boleh bocor cahaya gitu, Iya. nggak ada boleh cahaya masuk gitu. Ya kita rela lah gelap-gelapan kan untuk ambil momen itu. Mungkin bisa nambahkan. Ya boleh Bang. Ya, waktunya sih juga Waktu ya. waktunya. Kadang kan yang susah itu kayak gini. Milky Way itu kan tetap ada jam-jam yang bocor. Mungkin misalnya di jam 8, tapi di jam 8 itu kan cahaya pasti banyak bocor. Biasanya kayak gitu. Nah, jadi kesulitan bukan unik sih, lebih ke Tantangan gitu ya. tantangan time-nya harus pas. Timingnya gitu ya. Iya, saya juga kalau nggak salah waktu itu waktu hunting Milky Way di Kelapa Kampet di Stephen, ada Bang Eko di situ ya, Iya. ada Bang Satya fotografi, terus siapa lagi ya? Banyak sih teman-teman banyak lah, teman-teman yang ikut. Bang Dibi dan Bang Junen. Itu Bang Diki juga, Bang Diki jangan sampai nggak disebutin nih Bang Diki. Iya. Apa deh? Iya, kan dari kampung kita ya. Ya, itu pas aku datang kan seperti yang disebut Bang Junen sama Bang Dibi tadi, timingnya tuh harus pas. Tapi waktu itu karena aku belum punya pengalaman foto Milky Way, datangnya itu udah malam. Aduh, nih langsung bubar karena momennya udah lewat, udah banyak cahaya kan waktu itu. Nah jadi ya loh kok emangnya seperti itu ya, baru nyadar gitu, baru tahu oh ternyata potret hunting Milky Way itu ada timingnya, nggak boleh kita mentang-mentang nanti hunting kita perlapin jamnya dekat, jam janjinya jam 9 ya jam 9 datangnya, ternyata nggak bisa seperti itu gitu ya. Kita tetap harus melihat cuaca juga gitu kan. Iya, bulan juga. Target jam 9, jam 8 itu udah harus di lokasi gitu. Ternyata itulah banyak juga sebetulnya pengalaman atau ilmu-ilmu yang dapat dicuri nih dari teman-teman Joy Moto, karena memang mereka lumayan punya pengalaman di fotografi. Berarti Joy Moto dan nggak asal moto gitu kan? Iya, Ada ilmu-ilmu di situ kan? Udah kan seperti hashtag lainnya. Udah Bunda Moto. Atau ini bang, pernah nggak Bang Kinan atau Bang Dedi gitu? Lagi fokus-fokus moto Milky Way tadi kan? Lagi fokus-fokus kita terus korban datang soalnya. Pernah? Nggak pernah. Ya ini mungkin kali kuntilanak lewat. Malam soalnya kan? Malam ya benar-benar. Ya pernah nggak tuh bang? Pernah nggak ya? Enggak sih. Kalau yang kayak gitu sebenarnya nggak pernah. Nggak pernah. Tapi nggak dicari kan ya? Paling yang salah kan kalau kita dekat jalan, motor lewat, cahaya kan. Oh iya benar. ngaruh juga Itu ya. yang kadang-kadang bikin kesel. Nah, kita momennya pas kan, motor lewat. Motor lewat, aduh itu dia. Nah ini bang, Putra nih kan? Selama dia bergabung, progres apa nih yang sudah berkembang dari Putra nih? Selama dia hasil fotonya itu kan gimana? Oh, ini mungkin menurut pandangan dari teman-teman Joy Moto, Pak ini dari mulai awal gabung seperti apa gitu kan, setelah berapa lama sekarang seperti apa gitu. Atau nggak ada perkembangan? Nggak apa-apa Pak, jujur aja nggak apa-apa. Jadi kan, oh ternyata nggak ada perkembangan, berarti ada apa ya, introspeksi diri nantinya kan di. Nggak jadi nggak enak ya. Jadi kayak ini disuruh anak ini. Mana yang dibakar ini? Iya, kalau juga ada record misalnya. Enggak sih, kalau dari yang dilihat dari hasil uploadan, hasil fotonya, udah bagus sih asli. Iya. Bagus banget, bahkan udah ngalahin kita. Jangan terlalu jujur kan. Udah termasuk pro lah gitu ya? Malah mungkin udah megang kampit lah kalau video wedding kan. Jangan, masih ada Bang Diki kan? Oh jangan. Semi Stephen. Iya, Sony Stephen. Oh banyak kan beda? Banyak konsepnya fotografi, ada berapa lah yang menonjol, tapi yang aku kenal yaitu Bang Diki, Sony, Bang Satya, terus siapa? Endri, Arno, ya nggak di sini, nggak di Belitung maksudnya. karena mereka mungkin ada kesibukan lain, jadi jarang kumpul gitu. Nah, Bang Dedi, ngomong-ngomong soal cara buat gabung nih ke komunitas Joy Moto. Nah, mungkin kan dari sebagian teman-teman yang memang punya hobi moto kan rasanya itu banyak gitu ya. Nah, cuman mereka mungkin bingung gimana sih cara gabung ke komunitas Joy Moto, khususnya teman-teman yang di Bel Team. Nah, mungkin bisa disampaikan ini Bang, gimana syarat-syaratnya? Apakah mungkin nanti caranya harus push up dulu Bang, misalnya kan? Bisa jadi kan? Ada paket umum nggak misalnya kan? Ya nggak sampai kesakan. Nah, silakan Bang Devi atau Bang Devi? Untuk syarat, yang pertama sih yang pastinya kita diutamakan sih orang bertim ya. Orang bertim. Kalau orang luar sih boleh, cuman ada syarat lainnya nanti. Yang pertama sih orang bertim. Bertim. Untuk alat sih pertama sih sebenarnya niat dulu ya. Niat dan hobi di bidang itu gitu, fotografi ataupun videografi. Oke. Kalau ini Bang, kalau harus punya kamera gitu, alat gear. Kalau alat kan kamera sebenarnya kalau nggak ada ya nggak apa-apa kan kita. Ya. Yang penting kan kata saya pertama tadi niat. Niat dulu mau belajar. Kalau alat kita bisa sewa kan banyak. Terus untuk syarat lain tuh kita ada setahun awal. Itu 150.000 itu udah termasuk dapat kaos dan untuk uang kas. Uang kas. Iya.
Itu aja sih syaratnya. Itu aja Mas. Oke, jadi teman-teman semua, kalau misalkan ada niat, ada kemauan di dunia fotografi, nah nggak usah sungkan nih, silakan kontak. Nanti kita share juga nomornya ya, Iya. Bang Debi. Dan juga kalau memang teman-teman Mau tanya-tanya gitu, selain lewat WA, nanti bisa ada medsosnya teman-teman Gawe Moto, itu Iya. di Instagram, Gawe Moto. Nanti bisa dipantengin nih kegiatan-kegiatan Gawe Moto ini apa aja gitu kan, di situ lengkap di posting terus dari admin ya. Iya. Oke, kita lanjut. Kalau tadi, tadi kan syarat untuk gabung Gawe Moto. Nah, tadi ada bisik-bisik dari operator kamera kita, Iya. Put. Katanya kalau syarat-syarat jadi model gitu. Ada kriteria gitu Bang. Kriteria ini Buat kan cowok ini Bang, buat bukan cowok cewek ya. semua kan. Caranya Buat cowok kan Bang. operator kami ini tinggi banget buat jadi modelnya Gawe Moto gitu. Kalau buat cewek sebenarnya sih belum pernah ya, belum pernah. Iya. Waduh. Jadi agak susah. Enggak, soalnya biasanya kan kalau cowok itu mungkin lebih ke intinya brand. Brand. Iya. Jenis brand. Oh gitu ya. Nah, gitu kan. Harus punya brand kan? Nanti Ya nggak mungkin pakai gaun kan. Bisa sih kayak kembang itu. bisa sih. Iya. Bisa aja. Masa lalu dia tuh. Jangan dibilangin. Nanti ya kemana-mana nanti. Nah itu kita kisah dulu pembicaraannya. Nanti keluar benang merah nih bahaya. Paling syarat udah, kita paling ke ini harapan dari teman-teman Gawe Moto Bang untuk kedepannya dari komunitas ini seperti apa? Boleh Bang? Kalau untuk harapan sih yang pastinya biar bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Lebih kompak yang pastinya. Dan juga ya itulah makin banyak orang-orang baru kan. Iya. Biar ramai kan. Iya, karena kan tadi baru 15 ya yang memang Iya. benar-benar anggota murni gitu ya. Ya pasti sih komunitasnya tetap jalan gitu ya. Jalan. Aktivitasnya, kegiatannya kan. Iya. Nah, Bang Debi, kalau bicara soal agenda dalam waktu dekat, teman-teman Gawe Moto ada nggak nih Bang? Agenda apa nih? Ya agenda misalkan proyek-proyek besarnya misalkan, ya Untuk agenda sih sebenarnya dari sebelumnya memang sudah ada. sudah ada. Kita tuh pernah rencananya tuh ngadakan wedding expo. Oh benar. Cuman ya terbentuk di pandemi ini lah, Pandemi, ya. sehingga kegiatannya ditunda. Ya nggak tahu sampai kapan. Tapi kalau pandemi nantinya udah lewat, udah habis gitu ya, Iya, kan? mudah-mudahan kan. Mudah-mudahan itu jadi ya langsung di Ya tetap diusahakan lanjut lah. Iya. Semoga jadi lah kan. Iya. Nah, karena momen-momen apa ya, kegiatan-kegiatan expo khususnya di dunia fotografi Iya. itu jarang gitu. Iya, Jarang sih. karena di situ ya kita lebih ke perkenalan lah kan, promosi. Iya. Promosi juga sih sebenarnya buat teman-teman kan. Bang, terakhir nih Bang, buat kawan-kawan komunitas Gawe Moto kan, ada nggak harapan ini buat pemerintah harus gimana gitu? Perhatiannya mungkin kan, Iya. komunitas fotografi Gawe Moto. Mungkin silakan Bang, ada yang mau disampaikan gitu. Harapan kami sih ke pemerintah daerah, tolong dong gitu, lebih diperhatikan juga untuk di kawan-kawan di rekan fotografi dan videografi ini, diberdayakan kan, karena selama ini kan kita itu gimana ya, kayak kurang diperhatikan gitu. Padahal fotografi dan videografi ini kan juga ikut apa ya, promosi ya. Promosi ya, tadi Kita kan lebih yang juga di- mendukung di pariwisatanya. Iya, wisata, iya. Sedangkan kalau pemerintah tidak ikut mendukung, ya kawan-kawan kan gimana ya, Iya. agak ngedor juga gitu kan. Karena tetap sebagai apa ya, usaha yang memang fotografi dan videografi ini kan dikatakan besar, tidak terlalu besar juga gitu Iya. kan. Dikatakan kecil tapi memang perlu modal yang lumayan juga. Nah jadi tanpa adanya bantuan dari pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya di usaha-usaha seperti fotografi ini, ya memang agak sulit gitu ya dengan fotografi kalau memang tidak ada dukungan dari pemerintah gitu. Iya. Lagi ditambah dampak dari PPKM ini kan. Iya, benar. Teman-teman ya pada speed job. Iya. Rata-rata sih. Iya. Ada nggak Bang yang udah booking berapa minggu atau bulan yang lalu misalnya, atau tiba-tiba dengan diberlakukannya PPKM ada yang tiba-tiba cancel Cancel, gitu. iya. Ya, itu Ada pasti juga ada. ya. Ada juga ya. Karena pengalaman pribadi. udah ada yang cancel, dua orang malah yang cancel, tapi ya namanya rezeki kan. Iya. Kita serahkan aja ke yang atas ya. Iya, gitu. Ini jadi malah curhat sendiri nih. Ya, buat pemerintah mungkin Iya. ada dong perhatiannya gitu kan. Iya. Jika ada perhatian itu bisa memberikan semangat gitu kan. Benar. Sebenarnya walaupun nggak material, tapi dukungan dengan moral misalnya kan. Iya. Biasa sedikit Sebenarnya kan perhatian gitu ya. apa? Ya ada masih materi kan. Kayak kegiatan kan di pemerintahan kan banyak. Benar. Kan bisa memberdayakan kawan-kawan untuk dokumentasi kan. Fungsinya benar, gitu ya. benar. Benar.
usah pelit lah sama itu Iya, kan. atau join project film kan bisa. Nah, benar. Ya, jadi itu aja mungkin bincang-bincang kita tadi dengan bintang tamu kita, kawan-kawan dari Moto. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nih Bang Iya. di kesempatan lain, karena memang waktu juga yang harus memisahkan kita gitu kan. Oke. Cie. Karena durasi tadi kan, durasi kita mau nggak mau kita cukupkan dulu diskusinya. Mudah-mudahan teman-teman dari Moto tetap eksis Bang, Ya, oke, ya tetap Kompak. tetap kompak selalu, dan juga nantinya anggota-anggotanya itu bertambah gitu kan. Amin, mudah-mudahan. Amin. Iya. Amin. Bang Dibi, Bang Tunian, ini kami dari Ceput, terima kasih banget sudah meluangkan waktunya, udah datang jauh-jauh ke studio Ceput. Ya, kita juga terima kasih udah diundang ke sini. Siap Bang. Sama apa? Banyak kebanggaan lah. Diundang di apa? Nama Ceput ya. Ceput. Nah, kita sama-sama bangga juga sih sebenarnya. Iya. Nggak nyangka juga Bang Debi ternyata waktu di chat, Bang bisa nggak kita ini ada rencana mengundang teman-teman dari Moto. Wih, langsung direspon, fast respon banget gitu dari Bang Debinya. Oh siap, kapan? Nah, gitu. Terima kasih banget ya. Iya, Gitu ya. Oke. Oke kawan-kawan, Ya. pesan dari kita Put, Ya. jangan lupa pandemi masih berlanjut, Masih berlanjut, kita nggak boleh lengah. gak boleh lengah, Ya, tetap Pakai menerapkan masker. 3M, menggunakan masker, cuci tangan, dan menjauhi jaga kerumunan. jarak. Ya, Iya. udah kompak sekali ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, sampai jumpa Sampai di jumpa episode lagi. selanjutnya. Dadah. Dadah.